Meninggalnya orang itu tergantung kebiasaan. Kalau dia rajin ke masjid, kalau dia berjamaah ke masjid, maka insya-Allah walaupun dia bukan ustaz, bukan seorang habib, orang kiai, alhamdulillah, masya-Allah, matinya itu mati yang nampak dia baik. Dalam keadaan tahiyat, masya-Allah dia. Mudah-mudahan husnul khatimah. Husnul khatimah, karena kita memang dianjurkan untuk setiap keadaan kita mengambil pelajaran. Alhamdulillah kita tak terasa hati penghujung bulan Syawal, 20 Syawal. Insya-Allah kata para ulama, abarra alaina Ramadan wa ma khairu Ramadan. Ramadan telah berlalu di hadapan kita. Lalu bekas Ramadan itu apa?
Karena dalam redaksi Nabi itu yang namanya orang itu ketika Ramadan meninggalkan dia ada dua keadaan. Pertama, Allah mengampunkan dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan insyaAllah sama mendapatkan daripada apa yang Allah janjikan Nabi janjikan. Yang kedua, Allah ma'ampun, orang yang mana dia mendapatkan keterpurukan, mendapatkan daripada ketidakberhasilan. Ya, dengan bahasa rahimahankum. Dan ini semua telah ukurnya itu kepada kita. Di mana kita melihat daripada itu semuanya ketika Ramadan telah berlalu. Apakah masih tahajud, apakah mencajin seperti dulu baca Al-Qurannya, apakah jamaahnya masih tetap juga, apakah ibadahnya, sedekahnya semuanya makin sama juga. Dan seandainya seperti itu bertahan makan menambah, itu sepertinya orang tersebut adalah orang yang berhasil. Sama juga bahasanya kalau mendapatkan haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu didapatkan ketika melihat hasil setelah haji. Ya, karena titel haji ini belum tentu menjadikan orang itu berhasil. Jadi saya pernah pergi ke Polsek di Ampera itu, Masya Allah, tiba-tiba dalam di situ ada orang nyapa saya dalam sel. Ternyata nampaknya Pak Haji Bulan, jadi Pak lupa namanya. Saya tanya, Masya Allah, kenapa Pak Haji tersebut ada di sel itu tertangkap nyambungnya? Tertangkap nyambung. Jadi Masya Allah. Jadi tolak ukur haji mabrur itu sebenarnya bukan waktu dia pergi haji. Kalau pergi haji, tapi habis pergi haji, Masya Allah, dia tidak menjadikan hajinya semakin dekat sama Allah. Justru mertul haji yang mertul. Itu juga Ramadan ini. Ya, ketika Ramadan mereka itu sepertinya keadaannya justru Masya Allah, ya, semakin meningkat, semakin baik dan bertahan, maka itu tanda bahwasanya Ramadan berbekas dalam kehidupan dia, menjadikan dia seorang yang Insya Allah berhasil mendapatkan pendidikan Ramadan. Tapi kebalikannya, ketika Ramadan telah meninggalkan dia, maka semuanya balik seperti awal. Ya, jauh dari masjid, Al-Quran tak terbaca, ya, semua mudah berkurang. Nah, berarti ini salah satu daripada tampak tidak ada keberhasilan. Makanya satu orang ulama mengatakan apa? Kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah engkau seorang hamba kepada Allah itu menghambakan diri karena engkaulah seorang hamba kapanpun dan manapun. Bukan menghambakan Allah melihat Ramadannya. Ya, waktu Ramadan rajin, Ramadan Masya Allah. Ya, berarti dia itu beribadah karena melihat bulannya saja. Jangan seperti itu. Maka jadilah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mereka semua tersebut ya beribadah karena memang dia yakin, dia paham, dia memahami bahwasanya diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Makanya alhamdulillah kita pada hari ini dengan sampaikan ya, yuk sama-sama kembalikan hidupkan setiap subuh, setiap maghrib. Ya, kalau bisa kalau maghrib dan isya jangan balik dulu. Saya lihat tahun ini kembali ditunjuk sebagai pemimpin jamaah haji. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata haji sekarang ini ngantri luar biasa. Saya tahun lalu kita akan ulang kembali. Seminggu waktu banget kloter pertama, saya mendengar 80 porsi yang 80 porsi yang memang
lebih. Jadi informasinya itu siapa yang sudah daftar, kemudian pada saat itu dia bisa nombok dari tahun itu, maka dia akan berangkat tahun itu juga. Akhirnya saya coba kesepian. Jadi masukkan saya punya nama isteri dan saya punya anak yang boleh ikut itu. Dan ternyata sampai di Kementerian Agama, rupanya saya tak bisa karena bawa daftar. Bawa daftar, belum terdaftar. Ya. Saat itu dah terdaftar dulu. Nah, subhanallah, saya juga buka tabung, insyaAllah. Dan saya bawa uang untuk mendaftarkan daripada saya punya istri dan anak. Ditanya, kira-kira kalau daftar sekarang ini kena tahun berapa? Dia bilang, insyaAllah kurang lebih 2045. Hah? 2045. Nah, pertanyaannya, apakah saya pupus harapan saya untuk mendaftarkan saya punya istri tersebut ke mana? Tidak. Karena haji merupakan kewajiban dan pahala yang luar biasa, yaitu surga dan ampunan Allah. Ya, maka tetap saya daftarkan karena kategori yang saat itu saya dah dianggap mampu daftarkan, walaupun umurnya 22 tahun. Dan subhanallah, saya teringat dengan satu hadis Nabi ketika ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, dhahaba al-qusur bil-wujuh. Ya Rasulullah, sepertinya yang borong pahala ini orang-orang yang kuat-kuat saja, yang punya duit saja, yang bisa haji, bisa umrah, bisa sedekah, bisa zakat. Semua kata-kata yang punya duit. Kami ini kecil harapan seperti itu. Dan Nabi bilang apa? Banyak cara, banyak cara untuk engkau mendapatkan pahala yang sama, bahkan lebih dari itu. Ada tanpa di masjid, Masya Allah kau buat. Kemudian apa itu? Ada orang datang ke rumah kau bersambut. Bahkan jika seandainya kau tak memiliki apa-apa, kau berikan senyumanmu, itu sedekah. Sampai Nabi bilang bahwa fi busti ahadikum sedekah. Di saat engkau berkumpul suami istri pun, masing-masing melamatkan daripada apa dirinya, bagian sedekah. Terakhir ada satu hadis, hadis terkait dengan sumur ini. Rasulullah mengatakan, man shalla al-ghada fi jama'atin, thumma qa'ada yasbullah hatta tatla'u al-fajr, thumma yusalli rak'atain, kanat lahu ka'udratil hajj wal umrah. Qala Nabi SAW, tamah. Ini hadis ditukan oleh Imam sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, orang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk sesaat, menunggu waktu fajar terbit, kemudian pada saat itu, Masya Allah, dia tuntaskan dengan 2 sholat fajar pada saat itu, maka tidaklah dia lakukan itu kecuali mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan saya mendengar langsung kepada sebalik apa itu, bahwasanya Rasulullah mengatakan sempurna. Ini hadis saya terangkan kembali. Mudah-mudahan kita tidak menyia-nyiakan ya waktu saat ini. Ya, ada satu janji Nabi, janji Allah bagi orang yang mana bertahan sesaat sampai waktu isyraq untuk mereka mendapatkan pahala haji dan umrah. Ya, yang mana Nabi mengatakan sempurna. Saya sampaikan, untuk mendapatkan kesempurnaan haji itu berat. Ya, kalau yang sudah pernah pergi haji, ada banyak juga orang-orang yang banyak bergurau, banyak hilafnya, banyak lengahnya. Bahkan di Arafah sendiri pun ada banyak juga yang bergurau. Masya Allah, termasuk kita. Ya, jadi untuk mendapatkan haji yang sempurna itu cukup berat. Tapi ada satu cara yang Nabi sampaikan, jika kau lakukan pada saat itu, maka engkau akan dijamin mendapatkan haji dan umrah yang sempurna, yaitu saat-saat inilah yang dilakukan oleh.
Oleh karena itu, Masya Allah, biasakan mana kita berada untuk bertahan di kondisi seperti itu sampai nanti syuruk. Dan jangan lupa biasakan sholat isyarat, Insya Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah. Ini saya tadi buru-buru nih, Masya Allah. Dari jam 3.15 saya bangun, saya sholat tahajud, saya duduk di kursi, tahu gelap. Saya turun dari rumah tadi itu, Masya Allah, enggak ada. Saya motor, alhamdulillah. Tapi kira sendiri akan menit. Tunggu juga menit. 12 menit, alhamdulillah. Tapi saya di sini, Masya Allah, dari rumah hingga Mbak Alawi, Masya Allah, sampai ini 11 menit. 11 menit, di ukuran Masya Allah, tahu-tahu. 11 menit. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Makanya kalau kita ada abang tahajud terlalu terlalu. Baik. Sehingga Masya Allah saya bawa apa? Bawa tas dan Masya Allah ada sodin. Akhirnya karena setiap malam saya mengajar di sini muslimin dan saya bawa apa yang ada di depan itu. Rupanya bawa kitab Imam Ghazali. Kalau bawa bukan betul-betul al-mudarab lah dari kitab Imam Ghazali. Masya Allah, yang saya ada kitab di Ikhwan Muslimin. Baiklah kita berkah dan Masya Allah. Alhamdulillah, kitab Masya Allah. Ini kitab karya Imam Ghazali. Jadi Masya Allah ada 111 bab yang mana ini kitab yang Masya Allah ada bab-babnya yang menerangkan tasawuf, yang mana di antaranya di mukadimahnya Masya Allah Imam Ghazali mengatakan alhamdulillahilladzi ahsana tadbir al-kainat wa khalaqa al-aradi was-samawat wa 'adala al-ma' min al-muhsirat wa ansha'a al-hubb wan-nabat wa qada al-arbab wa asaba al-a'mal as-salihat. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana mengatur semua. Masya Allah ya. Kalau bukan ada Allah yang mengatur keadaan ini, kadang-kadang kita ini perlu banyak merenungkan. Makanya kalau seandainya banyak orang merenungkan bagaimana kenikmatan yang Allah berikan ini, bagaimana Allah hebat yang mengatur, Masya Allah ya. Saya pernah diundang ceramah di Pulau Tembelan. Karena namanya Tembelan, saya pikir itu daerah sini. Rupanya Masya Allah Pulau Tembelan mesti pergi ke Sedau. Sebelum Sedawang, di situ ada tempat yang dibikin kayak model gedung plus tempat penginapan untuk orang yang berang. Saya bilang kemana pula? Rupanya begitu itu kita diberikan diperkenalkan untuk menginap itu gratis. Sedau itu tempat singgahnya. Nyebrang ke Pulau Tembelan kurang lebih 12 jam. Rupanya masuk ke Pulau Riau. Riau. Jadi subhanallah, seumur hidup saya itu naik kapal kecil menyeberang laut, itu situlah Masya Allah. Nah, nak batalkan teknologi, pakai kapal ikan. Allah, akhirnya saya coba beli anti-mok, Masya Allah. Tapi sebelum saya menggunakan kapal, saya sholat hajat, Masya Allah. Karena kita disiapkan tempat yang bagus gitu. Dan saya pikir sebelum itu saya minum obat dulu. Tapi tak akhirnya tempat hajat lebih tenang. Saya pikir saya mampu. Saya pikir saya tak kuat. Ya, karena di kapal ni dah bau tempat ni betul tempat kapal ikan. Tong ikan undang Masya Allah. Saya hanya tempat di bawah ni tidur di tempat kapal itu ada tempat ininya dalam kayak ada rumah. Dan subhanallah, akhirnya saya pergi dan ternyata alhamdulillah dengan niat meluruskan niat untuk menyampaikan dakwah, ternyata Allah berikan apa yang Nabi sampaikan itu benar. Dan kita menyebarkan dakwah tujuannya untuk mencari dari Allah dan Rasulnya, itu kapal itu tenang.
Bahkan saya tidak sedikit bermabuk. Bahkan pernah menyaksikan orang apa naikkan tongkol, matikan tongkol begitu, rupanya begitu. Ya Masya Allah, pancing yang begitu banyak. Nah, waktu hebat lagi Masya Allah. Sana itu kan jarang. Jadi kapal itu bisa balik menurut lihat keadaan. Ceramah 3 hari. Hanya bawa balik kata yang tepat, kata bilang apa? Habis mohon maaf, cuacanya tak bagus. Masya Allah, mungkin tak bisa balik. Allah, Tuhan kita. Akhirnya, ya saya dengarkan. Masya Allah, hari keempat saya kita balik situ. Jadi ceramahnya itu dari pulau ke pulau. Ya. Pulau Penyengat, Pulau Bintan, Pulau Masya Allah. Jadi pulau ke pulau. Enak Masya Allah. Cuma nak balik ke Pontianak lagi ni. Masya Allah, cuaca. Akhirnya di hari kelima, saya bilang saya mesti balik hari ini. Karena mesti ada cara, saya mengajak ketika saya bersama. Tak bisa dia keadaan macam mana. Akhirnya tak pentingnya kita tidak ada satu hal yang lebih hebat dari istikharah. Akhirnya Masya Allah pada saat itu, malam itu saya istikharah. Terus subuh tak tidur saya, sampai terlelap. Nah, ketika saya bangun subuh, saya mandi, apa perasaan? Nah, sepertinya perasaan ringan. Karena jawaban Allah itu tak langsung boleh dibaca jawaban dengan WA atau WhatsApp. Ya, tapi dengan insyirah sadar, ringannya hati, bahkan tenangnya hati itu jawaban. Maksudnya lanjut saja. Nah, subhanallah, ada kata bilang apa? Keadaan sedang fakir, angin dan itu kuat di sana. Dan bismillah, Masya Allah. Saya bilang, kapan yang paling aman untuk dulu? Waktu sore, malam, Minggu, Maghrib, saya pergilah Masya Allah. Berangkat dalam Rahim. Ternyata apa yang disampaikan, diprediksikan oleh orang-orang yang ahli itu berbalik. Gelombang itu sedikit saja. Bahkan saya sempat, alhamdulillah, di dalam itu tenang dan menikmati apa yang ada dalam ciptaan Allah tersebut. Ya, di antaranya itu, yang di dalam itu kita kecil dapat Allah. Ya, nikmat melihat bola dan Masya Allah. Jadi betul, ketika kita menyebarkan daripada ilmu Allah, maka para hewan-hewan di lautan itu semuanya mereka beristighfar kita, tidak mengganggu kita, tenang, subhanallah. Sampailah di terakhir di sedau kembali. Nah, kalaulah kita terus berpikir tentang apa yang Allah berikan kepada kita ini, maka tidak ada lain kecuali kalimat syukur saja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, contoh hari ini, nikmat sehat. Nikmat sehat. Tadi malam saya tak terjadi. Masya Allah, satu jamaah sampai 5.000 saya itu. Masya Allah, padanan yang koma. Kita bisa mengetahui kenikmatan sehat itu ketika lihat orang sakit. Ada orang-orang, Masya Allah, ada orang-orang kaya jogging pagi-pagi, tahu-tahu Masya Allah bergetar semua tubuhnya, dari tangan, dari bibir, dari kaki, larikan ke rumah sakit, Masya Allah, teman-temannya dan semua pasang alat. Lepas ada yang ambil darah, sampel, apakah ada jantung? Ternyata alhamdulillah ini orang yang tidak ada jantungnya. Cuma dicari apa masalahnya. Sehingga 1,5 jam dia diobservasi, diputuskan dia normal kembali. Dan dia sepertinya boleh kalau balik kan. Nah, berapa yang dihabiskan selama observasi tersebut? Dia dapat tambahan oksigen dengan ambil sampel darah, Masya Allah. 1 jam lebih sedikit itu 3,5 liter. Sehingga Masya Allah, ini orang Allah berikan ilham, berikan taufik dan insyaAllah sesampainya ketika dia membayar itu uang, dia menangis. Sampai-sampai kata dokter bilang, Bapak,
Apakah tak bawa duit sampai nangis seperti ini? Tak, kalau urusan duit insya-Allah saya ada. Ya, saya mampu bayar apapun tagihan yang saya pikirkan dan saat ini saya rasakan dalam hati saya itu, ya, dan saya lupakan selama ini. Ternyata 1,5 jam saja saya dicabut nikmat sedikit untuk Allah tegur saya, dan saat ini saya betul-betul merasakan kenikmatan yang sebenarnya. Apa itu? Saya baru sadar ternyata nikmat saya itu penting. Ya, bayangkan hanya nambah oksigen saja dan diambil sampel darah, saya mengalami satu keadaan yang itu tidak menyamankan. Ya, 3,5 juta. Selama ini saya Masya Allah bisa menghirup darah dengan segar, menghirup darah dengan segar, bisa beraktivitas dengan Masya Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Betul tak? Hari ini kita bisa Masya Allah di lapor, kadang-kadang di umur yang tak lagi muda, kadang-kadang, tapi alhamdulillah masih semua mata, ya, kemudian udara, dan ini patut kita syukuri bersama-sama. Jika seandainya terus kita seperti itu merenung, Allah, kita bisa bayangkan Pak, ya, coba kita bayangkan diri kita, bagaimana Allah rapi yang mengatur kita punya keadaan. Mata, hidung di tengah, ada mulut. Kalau seandainya lubang hidung di atas, tak kepek begitu. Nak hujan dong. Memang kalau kata Allah sahabat, al-insan adalah takwin kata Allah. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Masya Allah, ditata dengan sedemikian rupa. Sehingga ada pernah satu ketika, Masya Allah, ada orang suami istri, suaminya ganteng. Ini kita ya, suami ganteng, istri cantik. Sehingga dia bilang pada sumber, kalau anak kita ini tak lawa, tak cantik, kata dia, aku bilang apa? Aku ceraikan kau. Ini kita bodoh-bodoh. Ya. Kalau anak kita ini tak seperti kita, ya Masya Allah berbalik, maka kita ceraikan kau. Lahir anaknya hitam, lebar telinga, pokoknya tak macam mak bapak lah. Masya Allah, hitam, Masya Allah. Akhirnya apa? Dia ini sedih, bukan dapat anaknya hitam, tapi ucapan talak yang bergantung hati itu takut terjadi. Ya, itu dia pikiran dia ganti, kan ada. Masya Allah. Akhirnya apa? Nangis sang suami. Sang istri juga sedih, karena tak mau berpisah. Ya, kenapa? Karena anaknya itu Masya Allah hatinya tidak sempurna lah. Tak sempurna. Akhirnya Masya Allah masa itu, ini sang suami istri datang kepada seorang tak pacaran, orang ulama, ada ulama ya biasalah. Apakah jatuh talak saya? Dia bilang tu, kalau seandainya anak kita tidak seperti yang diharapkan, aku ceraikan kau dengan talak dan talak 7. Tak 3 langsung. Maka subhanallah, yang ustaz ini bilang apa? Jatuh. Ya? Ada orang yang tak terbudu lagi. Ya, maka dapat anak begini, ini tak balik. Dan subhanallah, akhirnya dia coba terus mencari. Dapatlah seorang ulama yang betul-betul luas kajiannya, luas wawasannya. Kemudian dia bilang keadaan begitu. Gimana? Apakah terjadi talak seperti itu? Tidak terjadi. Kenapa terjadi? Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya, seburuk-buruknya manusia, apa kata Allah? Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentukan, sebaik-baiknya format, sebaik-baiknya ciptaan. Walaupun seperti itu, tetap lebih baik daripada makhluk yang lain. Alhamdulillah, senanglah kata dia. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita ini bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sempurna. Makanya Masya Allah, jika kita bersyukur sama Allah.
Saya kemarin membaca dalam satu membaca satu kitab proses daripada lahirnya susu yang keluar untuk seorang ibu yang menyusui. Ada susu itu, air susu tersebut itu melewati antara darah dengan kotoran. Hebatnya Masya Allah, antara darah dan kotoran terbentuklah keluar air susu yang tidak satu pun yang lebih hebat, ya, yang lebih bagus untuk asupan anak kita itu susu ini. Masya Allah, asik. Makanya dianjurkan untuk untuk seorang ibu yang punya anaknya sehat, yang kekuatan imun yang kuat, itu tidak meninggalkan daripada susu. Tapi kalau kebanyakan, Masya Allah, proses dalam tubuh perempuan tersebut melewati antara darah dan kotoran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita semakin banyak merenung itu, insya Allah tidak ada keluhan gitu. Orang yang kadang-kadang mengeluh itu dikarenakan apa? Karena tidak banyak renung penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada satu ayat yang Masya Allah dibaca oleh Rasulullah Imam Al-Ghashiyah. Itu dikatakan bahwasannya nanti dalam barzakh dan di kiamat itu manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujuhul yawma'idin khasyah. Dua ayat. Kita ini nanti model bangkitnya kita dua keadaan. Ada yang wujuhul yawma'idin khasyah, ada yang wujuhul yawma'idin na'im. Aduh. Al-ataka hadisul ghashiyah. Ini alhamdulillah imam kita suaranya lemah. Jadi imam pun secara yang lemah. Suara bagus. Masya Allah. Jadi subhanallah, karena imam tentukan. Apalagi kita kemarin tarawih, Masya Allah, ya perlu yang suara nyaman. Dalam Jumat itu saya di Dewan Muslimin, alhamdulillah melazimkan Fatihah dan Fatihah. Tarawih itu 20. Sebelum witir itu tasbih. Kemudian Masya Allah kita tambah dengan witir. Isya 4, tarawih 20, berarti 24 dah. Tambah tasbih 4, 8. Witir 3, 31. Subhanallah, pada hari itu Masya Allah tengah pula yang jadi imam pun kita ganti-ganti. Qari, untuk qari nasional juga, Masya Allah. Hebat dari imam pun belakang, Masya Allah. Cuma yang qari, Masya Allah, kita lihat itu perasaan saya aja. Macam orang musabaqah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ini panjangnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu dia itu tadi jam ini. Tapi jangan ikut. Ini pengaruh juga dalam siapa ibadah itu. Karena Nabi pernah negur seorang sahabat ketika dia sholat yang panjang itu, ada kunafatan dan doa, apakah kamu ingin menebarkan fitnah dengan ini wahai Muhammad? Akhirnya aku Masya Allah, dia teguh saya itu Isya 4, tarawih 20 tambah 4 tambah 7 satu kaki bisa juga untuk ini. Ya Allah, ujung-ujungnya pasal Isya saya pun sunnah sultan saya mundur. Mana baik pada jamaah takkan roh bukan saya naik motor pindah bukan untuk balik, bukan untuk pulang, tapi pindah cari yang agak lebih aman sikit. Dapatlah Allah di arah balik rumah itu, jadi alhamdulillah kalau kehisya juga. Cuma subhanallah, ini lantai kita ini Masya Allah, diambil oleh tebal ini. Masya Allah menjadi itu.
tarawih bau tak apa keningnya sampai ke lantai mantul lagi. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Jadi cepatnya minta ampun. Jadi saya menghitung tu 20 tambah 3 itu yang namanya sholat tarawih dan witir dihantamnya 18 menit. Allah, itu saya ingat macam orang susah. Terakhir begitu saya berdiri, saya ditutup gembang dua, kambang tadi. Nah, jadi masya Allah, alhamdulillah, memang perlu cari apa imam itu yang seperti itu dan enak-enak. Ya, terserah aja Pak. Tarawih itu kan sholat yang masya Allah, ya, sholat untuk menghibur. Makanya orang tua kita dulu itu 2 rakaat bias dengan tambahkan apa? Dengan salawat. Ya, salah salawat. Kadang-kadang di akhir-akhir itu kalau kamu Arab itu dibaca dengan kasidah. Fadlan minallah wa ni'mah ya Tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu kan ya yang apa? Yang tua-tua itu bisa minum. Nah, makanya bolehlah Allah akbar pun masya Allah. Tapi jangan bawa sendal atau bawa apa. Ya. Jadi memang imam itu kan, ya kenikmatan daripada imam itu masya Allah. Makanya kalau kita sholat dia apa? Sholat di Madinah itu nyaman, masya Allah. Sejus ke, 2 juz ke, masya Allah nikmat. Kemudian qala al-ulama salamatul jasad fi qillatil ta'am. Beliau mengatakan, sebagian para ahli ulama mengatakan bahwasanya keselamatan jasad itu terletak di sedikit makan. Masya-Allah. Ya. Jasad kita ini, tubuh kita tersebut ini kalau ingin selamat makan. Ini berapa begitu masya-Allah sendiri. Ya. Memang semua penyakit itu terletak di perut. Ada makanan yang kita asup, larinya ke energi. Ya, ada yang jadi ampas, jadi kotor. Makanya seandainya masya Allah kotoran kita terbuang, itu bahaya ini. Ada satu orang raja zaman dulu, kita kan, raja Pak, sombongnya minta ampun. Kalau tegur sedikit, apa itu? Ditegur, dia tak bisa buang air, tak bisa dia air. Bisa makan, tapi tak bisa dia kan perutnya. Hari pertama tak terasa, sampai seminggu tak terasa. Sebulan tak terasa. Hampir 2 bulan sudah mulai membusuk dia punya keringatnya dah tak nyaman. Kenapa bisa makan tapi tak bisa keluar? Hampir semua dokter itu dia kumpulkan. Untuk apa? Hanya untuk mengobati bagaimana cara dia bisa buang. Oh, nikmat buang air ini, nikmat kan? Nah, terakhir apa terjadi? Ada orang yang benar. Tadi malam aku mendapatkan satu bisyarah dalam mimpi. Sepertinya kau pun datang ke Hadramaut, ada satu orang ulama di sana. Kau pergilah ke sana. Nah, subhanallah, minta doa dia. Minta dia mendoakanmu. Mudah-mudahan insyaAllah dia doanya dikabulkan oleh Allah. Akhirnya digotong dia. Tak bisa bergerak. Kenapa? Dia sebut sudah tak bisa bergerak. Sudah dalam keadaan ditandu begitu. Dia cari rumah itu ulama sampai tujuan. Dia lihat rumah ada satu gubuk kecil. Depannya satu orang yang lagi makan kambingnya, menanam daripada apa yang tanam. Saya share. Apa betul di rumahnya Fulan bin Fulan? Ya betul. Ada apa? Raja saya nak minta obat sama dia, minta doa sama dia. Suruh raja datang. Mana itu? Maksudnya yang makan kambing itulah ulama besar itu. Ya masya Allah. Sampai di rumah situ, dia bilang kepada raja, apa dia? Aku tak bisa berak lama. Kau doakan saya dan berikan apa obatnya biar aku bisa buang air.
Kata ini ulama ini bilang apa? Dengan buat syarat. Kenapa? Dengan buat syarat. Dia bilang apa? Apapun syaratnya akan boleh. Baik. Yang pertama, aku minta semua yang kau miliki, kerajaanmu, maksudnya semuanya. Artinya kau kecuali daripada baju yang kau pakai saat ini. Terkejut dia raja. Sesaat dia merenung. Kemudian dia katakan apa? Di mana kau separuh kerajaan ini boleh diberikan kau? Tidak, kata dia apa? Minta semuanya. Terakhir dia menjawab, baik, aku berikan pada semuanya. Oh, Masya Allah. Yang pertama tu. Yang kedua, kata dia, kau merangkak keluar, ada kambingku di situ, bekas punyaan dia di rumput, kau makan di rumput. Kata, wahai Tuhan, saya ini manusia, jangan samakan saya dengan kambing. Kalau ingin bela, kata dia, mau tak bela ni? Itu apa? Itu apa? Allah, betul. Akhirnya merangkak, bekerja. Setiap kami makan, langsung berapa sisa, atau kehabisan rumput. Subhanallah, setelah itu dia makan, tiba-tiba perutnya apa namanya itu merodak atau orang Melayu bilang, Masya Allah, mulus. Tuan kata, ada mesej tidak? Kau suruh satu orang di sini, Masya Allah, ambil satir, tutup, ada baskom itu kau buang situ. Dia buang. Subhanallah, maaf ini, karena sudah hampir 2 bulan tidak buang air, dibuang di situ. Masya Allah, wallah, kotorannya luar biasa sekali. Wah, setelah itu dia basuh, dia bersih-bersih, alhamdulillah. Dia katakan, aduh, nikmat betul, Masya Allah. Setelah itu, langsung dulu. Sini kamu, kata dia, sekarang kamu tak punya hak apa-apa. Kau tak punya hak apa-apa, bahkan kau tidak punya satu pun daripada, sedikit pun daripada kehormatan. Didasarkan oleh orang. Kau tahu, kata dia, bahwasannya man kana hammuhu yadkhul fi batnih kana qimatuhu ma yakhruj minhu. Ketahuilah, semua yang kau miliki tadi itu, bahkan harga dirimu itu, ya, apa yang keluar daripada tadi yang kau buatkan. Kerajaanmu, harga dirimu itu sedikit dengan bongkahan kotoran yang kau buatkan. Dia kata ulama ini bilang, ini semua kembali kepada kau semua. Cuma sadarlah bahwasanya semua yang kau dapat itu titipan Allah, gunakanlah sebaik-baiknya. Ya, kalau Allah mau cabut sebentar, oleh karena itu kata dia, pahamilah hidupmu. Apapun yang kau miliki semuanya tersebut, nilainya tadi itu kalau Allah ingin tadi itu hanya diambil, tak bisa direngah. Masya Allah, dikorbankan semua. Nah, makanya ini cinta ini insya Allah saya sampaikan. Mudah-mudahan direnungkan sama-sama. Ya, keselamatan jasad tergantung daripada ya sedikit dimakan. Nah, kalau bisa makan, kalau usah-usah orang gemuk di mana kita. Ya, karena alhamdulillah, ya Masya Allah, mudah-mudahan ya kita tak mampu meninggalkan semuanya, meninggal murah. Karena usah-usah itu memang setiap hari undang makan orang Insya Allah. Ya, apalagi kita tak di Indonesia ini, ulama luar negeri paling hebat, paling muji orang Indonesia. Bayangkan. Nabi dia bilang apa? Fikul makan, makan. Fikul makan itu bahasa Arab. Makan yang kedua bahasa Indonesia. Nah, setiap tempat makan. Fikul makan, orang mati makan. Orang lahir baru makan. Ya, beda jam makan. Jadi setiap orang luar biasa. Sampai orang haji itu Masya Allah, saya pernah senyum. Jamaah ini makan tak sendiri. Lalu Masya Allah datang pada bilang, fadal. Dan yang lewat ini makna murah, Allah makan betul-betul aku tak selalu. Tapi ada bahasa, ada bahasa teramah. Sehingga kata orang-orang Saudi itu gambar Indonesia akan berubah. Mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala
dan mudah-mudahan semua diberikan Allah keridhaan. Billah taufiq wal hidayah. Wallahu wallahu ala inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.